terus-menerus mereformasi dirinya. Itu sebab dia bisa menjadi orang kepercayaan raja. Itu sebab ketika dia meminta pun raja mengizinkan. Baik saudara, hari ini kita masuk dalam seminar kita ya. Reformasi dua sisi. Reformasi itu akhir Oktober nanti adalah hari reformasi gereja. Saya kira banyak gereja sudah melupakannya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, ya, artinya gereja itu harus terus-menerus diperbaharui, nggak bisa berhenti itu. Jadi kita tidak pernah berhenti menjadi gereja yang terus mengkoreksi diri menjadi seperti apa yang Alkitab kehendaki. Itu sebab saya selalu katakan kita bercita-cita jadi gereja yang benar, bukan soal gereja yang besar. Besar itu boleh ada, boleh tidak, itu bonus Tuhan. Tapi benar itu adalah prinsip yang harus kita jalani dan kita miliki. Saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam perjuangan Nehemia menjadi sangat menarik kalau kita memperhatikan yang berikut ini. Yang pertama, kita mesti mengenal dulu Nehemia. Dia ada di pembuangan di Babel. Nehemia adalah produk kerajaan Yehuda yang kalah oleh Nebukadnezar dan mereka dibuang di Babel. Tetapi Nehemia adalah satu dari sekian orang beruntung, ya, dia berbeda sedikit dengan Daniel, Sadrak, Mesak dan seterusnya. Tetapi Daniel tinggal, Nehemia tinggal di istana dengan jabatan juru minum raja. Juru minum raja jangan dipahami pembantu ya, karena juru minum raja itu adalah orang-orang spesial yang dipercaya. Itu seleksinya ketat, karena hidup mati raja sebetulnya di juru minum itu. Ya, tidak diceritakan apakah dia ada istri atau anak, ya, kemungkinan dia juga jadi orang yang kasim, artinya kasim itu dikebiri, ya, karena kerja di istana, ya, tapi itu tidak terlalu jelas. Raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Raja Artasasta I, ya, di tahun peristiwa itu 465 dan seterusnya. Nah, pada waktu itu Babel sudah lagi bukan kerajaan Babel. Babel sudah dikalahkan oleh Persia. Jadi pada zaman Nehemia raja itu sudah Persia. Nanti Persia dikalahkan oleh Yunani, ya, lalu Yunani berkuasa besar, lalu nanti Yunani dikalahkan oleh Imperium Roma. Ya, jadi kekalahan dari Raja Persia ini, saudara, perangnya itu cukup menarik ya, waktu dikalahkan Raja Yunani itu 100 apa 300 judulnya ya? Hah? 300 ya? Nah, kalian lebih ingat dari saya ingat filmnya, nggak ingat judulnya. Itu bagus juga nonton-nonton begitu ya, daripada catatan si boy, mendingan catatan sejarah yang kita tonton. Itu bermutu, klasikal, perangnya juga luar biasa. Bagaimana Imperium Roma itu, Yunani itu muncul dari sebuah keberanian yang hebat. Tapi saya juga menemukan bijaksana daripada raja waktu mengingatkan kepada anaknya jangan membalas. Tapi anaknya kemudian diracuni oleh seorang perempuan yang menjadi panglima mereka juga dan balas dendam, akhirnya kalah total. Ya, itu peristiwanya. Nah, itu adalah bagian daripada perjalanan sejarah. Jadi kalau kita melihat perjalanan Israel, riuh rendahnya suasana politik itu mewarnai pembuangan apa. Jadi jangan pikir perjalanan gereja itu perjalanan rata saja. Enggak, susah. Naik turun pasang surut ya, sehingga gereja itu harus konsisten dalam sikapnya, dalam hidupnya, dan kita melihat tangan Tuhan memelihara mereka. Tuhan membuang orang Israel dengan kalimat 70 tahun aku akan membuang kalian di Babel sana, tetapi aku akan menolong kalian lagi. Tuhan yang buang, Tuhan yang bawa balik. Tapi cara Tuhan membawa balik adalah lewat Persia, sehingga dia berkata seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk kan, yang sombong ini namanya akan lenyap. Itu Babel. Waktu dia pikir dia sudah hebat Allah, Tuhan bangkitkan Persia mengalahkannya. Tapi bukan Yehuda yang dibangkitkan mengalahkan Babel. Unik ya. Makanya jangan terlalu besar kepala dalam hidup kita. Perlu sekali berhati-hati memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, pergumulan Nehemia pada zamannya adalah bagaimana umat di Yerusalem mendapat kesukaran, dan tetapi bukan saja sukar yang mereka terima secara sosial politik maupun ekonomi, tapi hidup mereka juga moralnya itu merosot tercela. Ya. Nah, apakah masih ada orang di Yerusalem? Yes. Waktu pembuangan itu ada beberapa orang yang tinggal, yang dianggap tidak produktif itu kan ditinggal semua di Yerusalem. Nah, mereka ini kemudian yang beranak pinak ada selama yang dibuang 70 tahun itu, ya. Nah, yang mutu-mutu itu banyak dipakai menjadi tenaga kerja di Babelnya. Nah, oleh karena itu situasi yang didengar oleh Yeremia betapa mereka mengalami kesulitan baik sosial, politik, ekonomi, tetapi
juga kesulitan di mana hidup mereka tercela. Kita cuma mengingat langsung gambaran apa yang saudara ingat itu. Mereka hidupnya susah, tapi moralnya juga tercela. Kalau baca di Alkitab ingat zaman apa itu? Perbudakan di Mesir. Mereka diperbudak, tapi mereka sendiri kelakuannya juga parah, rusak juga. Itu sebab Musa jadi buron karena saudaranya sendiri. Menyakitkan ya. Tetapi tampaknya hidup ini memang perlu untuk kita pahami dengan jeli supaya kita jangan terjebak jadi salah. Yang kedua, tembok dan gerbang Yerusalem dihancurkan. Jadi kalau saudara pergi, siapa yang sudah pernah ke Israel bisa angkat tangan? Oke, yang belum pergilah ya. Jadi ada namanya gereja air mata begitu ya, di seberang dari Yerusalem. Jadi kalau kita melihat itu Yerusalem memang dikelilingi tembok. Tapi tembok sekarang sebetulnya lebih kecil daripada tembok yang sebelumnya. Tapi sudah berapa kali hancur kan waktu diserbu oleh zamannya para kafilah ya, sampai pembangunan Masjid Al-Aqsa itu sudah sedikit berubah areal batas itu ya. Tetapi paling tidak kita dapatkan gambaran. Memang wah luar biasa. Nah di dalam tembok itu ada dua tempat penting. Pertama bait Allah untuk beribadah, kedua istana daripada raja. Jadi politik dan agama ada di satu komplek itu ya. Nah kemudian Yerusalem yang hancur ini secara sosial politik ada dalam ancaman orang yang disebut Sanbalat ya, bukan Sanabalat, Sanbalat ya, dan Tobia, dua orang yang sangat mengincar satu kekuasaan tidak berbatas begitu, dan mereka ingin mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel. Mereka pengen berkuasa dan mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Nah, ini adalah orang Amon yang ada di situ. Bagaimana kalau orang Amon ada di Yerusalem? Jangan lupa pada waktu itu terjadi satu perputaran tiap orang. Orang mengisi tempat di mana dia bisa punya pengaruh, ya. Tapi bukan Amon yang menguasai Yerusalem, itu dalam kekuasaan Persia. Jadi mereka orang-orang rantau yang kemudian mengambil keuntungan. Di Republik kita juga sama lah ya. Kalau orang Arab merantau kan tidak berarti dia jadi miskin, dia jadi tuan tanah di waktu lampau, ya. Begitu juga seterusnya. Nah, kalau kita melihat di dalam kelompok ini, nah mereka ini muncul sebagai orang jahat, baik Sanbalat yang orang Horon maupun Tobia orang Anon. Mereka kerjasama untuk menghabisi dan mengambil keuntungan dari Yerusalem. Sehingga situasi ini sangat pelik, saudara, dan menjadi sangat berat. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika kemudian kita melihat bagaimana Nehemia melakukan satu reformasi. Menarik. Nehemia sebetulnya sudah tenang di istana, ngapain lagi pergi keluar? Nehemia hidupnya bukan saja hari ini, masa depannya pun terjamin luar biasa. Dia sudah menjadi orang kepercayaan raja, dan tidak ada orang kepercayaan raja selama dia jujur, dia akan mengalami kesulitan. Orang kepercayaan raja akan terus mengalami dan kecukupan, ya. Tetapi menarik, Nehemia ketika mendengar berita itu di pasal yang pertama datang laporan, ya, maka Nehemia dikatakan bagaimana dia menjerit dan menangis terhadap situasi yang ada. Oleh karena itu dia menghadap kepada raja. Nehemia mohon izin meninggalkan istana atau kenyamanan itu menuju Yerusalem, ya. Mestinya buka kurung di situ, kesengsaraan itu konfrontatif suasananya, untuk menolong saudara sebangsanya yang mengalami kesulitan sosial ekonomi dan juga degradasi moral. Ya, kepedulian yang menarik, saudaraku. Sebuah hal yang makin hari makin langka kita temukan, bukan? Ya, dulu orang Batak itu namanya ada istilah gerakan martabe, masih pature hutanabe gitu ya, artinya masing-masing membereskan kampungnya. Tapi susah saya menemukan orang Batak yang betul-betul mau pulang kampung dan membangunnya. Itu cuma gerakan saja, nyumbang sekali hilang 100 kali sudah. Ya. Tapi ternyata kita juga semua sama dalam konteks agama pun orang Kristen begitu. Maka gereja yang kaya ya tambah kaya, yang miskin bodo amat, emang kita urusin. Itu sebab kantong-kantong Kristen yang miskin tersisi, tidak ada orang mau mengorbankan dirinya melepas kenikmatan kota untuk mau susah di desa. Ya, anak-anak didik saya pun yang sudah saya didik dan berjuang, ya, membuat saya harus menangis. Ya, karena tidak sedikit kemudian mereka jauh lebih mencintai apa yang menjadi cita-citanya ketimbang adik-adiknya sendiri. Ya, ketimbang desa itu supaya maju dan seterusnya. Ya, di Kalimantan saya ngalamin begitu juga, tidak gampang.
Kebahagiaan bagi saya adalah kalau anak-anak itu sadar akan panggilan dan meneruskan perjuangan yang masih butuh satu generasi. Ya. Oleh karena itu kita mesti menyadari betul reformasi itu menuntut pengorbanan dan harus berani menjadikan diri sebagai sebuah model. Dan itulah yang tidak sederhana. Sehingga dalam memikirkan reformasi di mana kita menjadi model terhadap sebuah kegerakan itu penting. Itu yang dialami juga oleh Martin Luther. Ya. Dari kenyamanan diuber-uber, sehingga reformasi pada zaman itu memang menuntut korban darah yang banyaknya luar biasa. Jutaan orang mati, orang Kristen membunuh orang Kristen karena perbedaan denominasi. Sampai sekarang gereja memfitnah, mencaci maki gereja lain hanya karena perbedaan denominasi. Ini mengerikan, tapi ini memang kenyataan yang ada dalam kehidupan sekarang. Karena itulah gereja itu perlu reformasi, diperbarui terus-menerus. Nah, reformasi yang dilakukan Nehemia ini apa? Pertama, reformasi spiritual dan moral. Bagaimana supaya hidup mereka benar dan mereka dibawa kembali kepada pemahaman. Nanti di pasal terakhir itu Ezra juga datang dan membacakan Taurat. Banyak di antara orang Israel menangis, sudah terlalu lama mereka hidup di luar Taurat itu. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nehemia menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga reformasi spiritual dan moral itu menjadi sebuah kegerakan yang hebat sekali, saudara. Maka Nehemia sebelum bergerak, Nehemia sebelum membacakan Taurat kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem, maka yang pertama dilakukannya dia berdoa dan dia berpuasa, dia mengaku dosa. Puasa di dalam PL itu mempunyai beberapa konteks penting ya. Pertama, puasa itu adalah model hidup saleh. Ya. Kedua, puasa itu adalah pengakuan dosa yang besar, sehingga mereka perlu puasa seperti ini atau peristiwa di Niniwe. Yang ketiga, puasa itu juga penting sebagai permohonan khusus seperti Esther berdoa. Ya. Nah, inilah warna-warni di dalam puasa. Dan yang keempat, permohonan supaya dikuatkan di dalam kesetiaan hidup menanti datangnya Mesias itu, pengharapan itu. Nah, itu sebab kenapa murid-murid Yesus nggak berpuasa, karena memang ada suatu lompatan. Bukan berarti tidak boleh puasa. Paulus menyebut puasa itu sebagai latihan badani, terbatas gunanya dia bilang. Tapi ibadah yang benar itulah yang menguatkan kita. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi reformasi spiritual. Yang kedua adalah reformasi tujuan. Artinya kita dipanggil Tuhan itu untuk apa sih? Ya. Nehemia sadar betul hidup adalah mengabdi kepadanya. Oleh karena itu dia tidak bisa berhenti di istana. Dia tidak bisa hanya menikmati apa yang menjadi kenikmatannya, tapi dia harus pergi menolong saudara-saudaranya. Ya. Maka kepekaan Nehemia menjadi satu kepekaan yang luar biasa sekali. Musa pernah jadi sakit hati cukup kuat terhadap orang-orang Israel yang membuat dia, saudara sebangsa setanah ini, membuat dia jadi buron. Waktu disuruh balik dia berpikir berat. Tidak Tuhan, mereka yang membuat aku seperti ini. Kalau balik aku habislah. Memang statusnya berbeda dengan Nehemia. Ya. Tapi kekecewaan Musa begitu mendalam. Sampai Tuhan dalam tanda petik menunjukkan mujizatnya dalam memaksa supaya Musa kembali. Akhirnya lembut kembalilah hati Musa yang beku itu, lalu dia pergi dan menjalankan tugasnya. Nehemia memang tidak buron dari Yerusalem. Nehemia turun dari kemegahan, kemewahan istana. Dia tidak terikat kepada dirinya dengan kenikmatan yang ada, yang justru mengikat banyak orang di dalam sepanjang kehidupan. Sehingga banyak orang menjadi kurang Kristen karena keberhasilannya. Mirip ya. Ini menyedihkan sebetulnya. Waktu dia gagal, dia Kristen betul. Sudah berhasil, dia lupa jadi Kristen. Lalu dia hidup sangat terikat dengan cara-cara yang salah, dengan 1001 alasan yang ada. Itu tidak bisa, dan itu tidak boleh mestinya. Oleh karena itu reformasi tujuan penting dalam hidup kita. Kita hidup untuk apa ya? Ingat, kita hidup untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Uang kita, keberhasilan kita itu adalah alat yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, tapi dalam hidup ini kan kita harus jujur ya, sulit sekali membedakan tujuan hidup kita itu apa sih. Orang kalau kerja kan cari uang, bukan memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan terlalu berat risikonya. Kita bisa kehilangan banyak hal yang menyenangkan. Tapi kalau cari uang, lalu kita bisa mengkompensasinya. Ya,
dengan memberikan uang itu, memberikan perpuluhan, lalu nanti berkat Tuhan datang lagi berkali lipat, kan begitu. Sehingga menjadikan agama sebuah transaksi. Hidup kita memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pasti tolong kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Ya, saya harus mengatakan ini dengan tegas karena perjalanan hidup saya sendiri pun membuat saya harus belajar. Tidak ada satu keunggulan pada diri kita kalau bukan karena kemurahan Tuhan itu. Ya. Dan bahwa kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti selalu membuka pintu tolong bagi kita, pintu berkat buat kita. Jangan pernah takut. Jadi reformasi spiritual, reformasi moral, ya, reformasi tujuan itu diajarkan oleh Musa kepada oleh Nehemia kepada orang Israel, dan dia menyadari betul bagaimana dia sedang mempersiapkan dirinya menjadi model. Sebelum orang Israel itu mengaku dosa, dia duluan menghadap kepada Allah. Ya, sebelum orang Israel itu meminta, dia duluan mengambil komitmen untuk kembali ke Yerusalem sana. Hebat ya. Dan yang ketiga adalah mereformasi diri, bagaimana hidup berkualitas. Nehemia adalah orang yang terus-menerus mereformasi dirinya. Itu sebab dia bisa menjadi orang kepercayaan raja. Itu sebab ketika dia meminta pun raja mengizinkan. Kalau kualitas hidupnya payah, mana raja izinkan. Banyak mungkin kita kecewa, tidak ditolong orang. Tapi kadang kita lupa bahwa kita memang layak tidak ditolong. Bisa ngerti ya? Kita seringkali kecewa, kok orang itu nggak tolong saya, kok orang itu nggak peduli saya. Kita lupa, memang kita tidak layak ditolong. Kalimat saya ini agak keras untuk mengingatkan kita. Kalau hidup kita benar, jangan takut. Tuhan bikin penjahat sekalipun nolong kita bisa. Ya. Ini menjadi bagian yang penting, saudaraku yang kekasih. Menjadi bagian yang perlu untuk kita jalani dalam hidup kita. Kemana arah langkah kita, mau apa dan bagaimana kita melakukan yang menjadi kehendaknya. Sehingga hidup kita itu terus berkualitas dari hari ke hari. Kenapa aku bikin ini, kenapa tidak itu? Nah, itu kita berdoa. Mungkin kita belum bisa melakukan apa yang semestinya kita lakukan, dan kita sadar paling tidak engkau berdoa dan memohon ampun dan memohon kekuatan untuk next time itu bisa melakukannya. Pergumulan hidup ini kan bukan gedebuk prak langsung jadi, sebuah proses jalan. Ada jatuh kita, ada bangun kita. Ya, tetapi kita tidak bisa berhenti mereformasi diri itu terus. Ya, ini penting. Sehingga tiap tahun hidup kita itu ada satu perubahan-perubahan yang bisa kita dapatkan. Tiap tahun hidup kita itu ada satu pergerakan-pergerakan yang kita bisa jalani dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi bagian yang perlu bagaimana kita belajar untuk mereformasi hidup kita yang berkualitas itu. Nah, itulah Nehemia. Nah, menjadi menarik saudara, perjalanan reformasi yang dikerjakan Nehemia bukan asbun, bukan asal pula dilakukan ya. Tetapi menjadi satu menarik adalah bagaimana Nehemia menunjukkan kelasnya. Sebagai seorang pelayan menjadi sangat penting memikirkan apa yang harus dikerjakan. Nehemia mengerjakannya secara bertahap, terencana. Artinya seluruh kemampuan akal budinya itu, kepintarannya dia tumpahkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, bukan asal, maka terencana. Sebelum Nehemia berangkat, dia minta sama raja bermurah hatilah supaya beberapa bupati di sekitar daerah Yerusalem, kau kirimkan surat supaya mereka membantu kami. Si Anu juga supaya kasih kayu ini itu. Saudara bisa lihat itu di pasal 2. Saya waktu baca kagum nih, gila ini Nehemia. Tapi bagaimana dia bisa minta kalau tidak dekat dengan raja? Bagaimana bisa dekat raja kalau dia tidak berkualitas dalam pengabdiannya? Nah, jadi semua itu ada urutannya. Jangan cuma kita lihat minta dikasih lalu kita berdoa kita minta supaya dikasih. Nggak ada cerita itu. Ya, kita perlu sebuah kehati-hatian. Ini penting sekali. Sehingga bagaimana kita belajar, bagaimana kita melihat, bagaimana kita memperhatikan. Kemarin ini sebetulnya saya memang dengan tulus mau melakukan apa yang saya mesti lakukan gitu ya, dalam pergerakan politik di negeri kita ini. Saya jadi dekat pada beberapa orang, lalu orang bilang, waduh Pak Sianu jadi menteri, oh Pak Sianu bakal jadi menteri. Emang kalau jadi menteri kenapa? Seneng juga sih. Ada orang yang kita dekat, dan karena dekat itu dalam arti kata bukan karena abang om tante ya, karena kedekatan perjuangan istilahnya. Ya. Tetapi kalimat itu saya cuma terjemahkan gini, iya
Setiap kita kan rasa bangga kalau ada orang begitu jadi naik. Tapi saya memang bukan itu tujuannya. Ya thanks God bahwa nanti saya dekat si A, si B, si C. Tapi saya nggak punya agenda apapun. Saya tidak akan berdoa supaya kemudian mereka menjadi berkat bagi gereja kita. Nggak akan. Bagi saya gereja itu terhormat. Tuhan punya 1001 cara nolong gereja kita ini. Ya, kita yang akan jadi alat bagi gereja ini, bukan orang lain. Nah di sini kita mesti memikirkan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam ketulusan, maka jalankan. Tuhan yang akan mengaturnya luar biasa. Raja keluarkan surat loh. Waduh, itu kalau memo raja udah dong ya. Itu kalau dari Bulog itu dikasih memo pengiriman beras, buset, berapa ton itu misalnya, waduh, kaya raya kita sudah. Cukup 1 lembar surat sakti kan begitu. Ya. Yang kedua, Nehemia itu tidak saja terencana dalam mengerjakan segala sesuatu, tapi terstruktur. Bagaimana dia membagi tugas? Kalau kita lihat pasal 3, kamu untuk ini, kamu untuk ini, kamu untuk ini, kamu beresin kayu, kamu beresin, itu rapi setengah mati cara kerjanya Nehemia. Saudara-saudara, tetapi yang saya selalu pikirkan adalah begini, kita juga bisa kan bikin rencana, kita juga bisa bikin terstruktur, tapi kenapa semua nggak jalan mulus ya? Akhirnya satu hal yang kita mesti sadari juga, kita boleh mau, kalau Tuhan belum mau, dia nggak kirim yang cocok dengan kerjaan kita. Kita bisa sendiri, tapi kalau Tuhan mau, dia bisa kirim dan Tuhan datang pada kita. Akhirnya memang kedekatan hubungan dengan Tuhan menjadi kata kunci yang penting, dan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Karena Nehemia mengerjakan ini juga bukan pekerjaan yang sederhana begitu ya. Sehingga dilakukanlah terstruktur begitu luar biasa dibagi tugas-tugas itu. Apakah Nehemia bisa membangun mulus? Jelas tidak. Orang-orang yang untung dengan situasi Yerusalem tentu tidak rela. Uang mereka akan hilang nih. Ya, uang mereka akan habis nih. Tadi kita di mobil ngobrol-ngobrol gitu ya. Bahwa sekarang rumah sakit banyak yang tidak mau lagi menerima BPJS ya, kartu sehat itu, menolak DKI. Rumah sakit pemerintah juga mulai nolak, dan itu bisa kita baca di media juga. Why? Karena mereka nggak dibayar, udah numpuk, ada yang 50 miliar malah, ya rumah sakitnya bisa tutup kan. Wah, DKI teriak-teriak. Apa yang diterapkan Jokowi, Ahok itu bagusnya setengah mati. Cita-cita tulusnya juga saya tahu bagus setengah mati, tapi di bawah ini banyak bajingannya juga setengah mati juga. Karena saya tahu betul kebocoran itu buat saya gampang bacanya. Sehingga transaksi pemakaian obat itu seringkali cuma surat. Obatnya dijual lagi keluar sana, diambil untung oleh orang-orang tertentu ini. Hak sehat hidup orang miskin dimakan oleh orang-orang ini untuk memperkaya diri. Saya berdoa Tuhan mengajar mereka. Kalau saya kan nggak boleh ya, minta boleh dong. Karena itu saya pikir ya, ada satu kemuliaan yang luar biasa bagaimana republik ini mau maju kalau tidak ada orang seperti itu. Tapi saya juga ngerti kenapa mereka begitu. Seorang Polres lalu pernah ngobrol-ngobrol. Ya. Lalu senior kita ini nanya, kalian ini gimana sih ribut-ribut kok terlambat mulu? Kalian tahu jawabannya apa? Gila men. Kau tahu dia jawab apa? Kenapa bang saya? Pak, kalau kami turun, tahu-tahu ada apa-apa, kami dibilang langgar hak asasi manusia. Atasan cuci tangan semua, kami kena. Kenapa mereka nggak mau? Karena atasnya jenderal cuci tangan. Jenderalnya kenapa nggak mau? Karena yang paling atas juga cuci tangan bakal. Ya, kita melihat misalnya kasus Susno Haji dan seterusnya. Sehingga kalau model di atas begitu, di mau aja kan harap bagus dong. Sehingga memang agak berat kerjaan kita kali ini. Membuat bagus rusaknya sekian tahun ini gimana caranya ya? Tetapi kita harus berdoa. Maka saya harap reformasi itu juga terjadi dalam pengertian yang sesungguhnya. Nah, Nehemia menghadapi ancaman diatur strategis. Ya, sangat strategis. Jadi gini-gini, dia datang begini, kamu hadapi begini. Wah, itu keren banget. Suasana yang begitu berat. Karena ancaman yang dihadapi Nehemia adalah ancaman pembunuhan. Tekanan itu begitu luar biasa. Tapi Nehemia tidak gentar. Nehemia sangat komunikatif. Bekerja sama dengan seluruh orang Israel. Ayo kita saling jaga. Tetapi Nehemia juga tidak pernah melihat orang-orang Israel angkat kayu gini lalu dia duduk diam. No, dia turun loh. Dia kerja. Dia garap. Yang saya bayangkan Nehemia hebat loh. Ya.
selalu berdoa belusukannya Jokowi itu belusukan yang tulus. Ya, karena dengan begitu engkau akan dekat orang baru kita bisa nangis. Saya seringkali nggak sanggup rasanya hidup ini kalau sudah dekat orang yang real susah. Tolong satu orang masih ada 1000 lagi. Dan kita nggak mampu lagi tuh. Saya ingat betul ketika kami di Papua, kita jalan mau lihat satu lokasi tanah. Aduh, lihat seorang perempuan sakit. Saya pikir tadi tidur. Loh, dia itu tiduran di situ di antara pohon pisang, saudara. Jadi tidurnya juga pakai daun pisang itu di atas. Tiduran ya asik ya, santai. Saya masih ngomong gitu. Enggak Pak, sakit. Wah, kaget lah kita kan. Masa orang sakit di situ? Loh, sakit sejak kapan? Baru sakit? Enggak Pak. Jadi kita hitung dengan bulan kita datang itu udah 1,5 bulan, mau 2 bulan. Hah? Nggak salah kamu. Kenapa ditaruh di situ? Memang mereka juga tinggal sementara, 4 kayu dikasih naik ke atas, kasih tenda-tenda bekas, di bawah itulah mereka tidur. Masaknya di tungku-tungku batu itu di luar situ. Luar keluarga. Ya. Iya Pak, kita sebetulnya mau balik ke Puncak Jaya. Mereka rupanya datang dari Puncak Jaya turun. Terus kenapa kalian nggak balik? Tiketnya nggak kebeli. Bisnis ya. Orang ini dibantu, kita bantu secara finansial. Tetapi satu orang dokter yang sama-sama saya bilang gini, Pak, kemungkinan dia ini AIDS. Udah masuk rumah sakit, tadi disuruh pulang sama dokter memang. Dari klinik disuruh pulang. Saya bilang kalau iya Mas sadis juga ya. Tapi yang jelas 1,5 bulan terpapar di situ. Malam itu saya geli satu tidur. Nikmat sekali hidupku ya. Kadang kita menjerit saudara kalau melihat begitu. Tapi kalau kita nggak pernah turun, hidup ini kayaknya semua adalah pertandingan tengah dan atas kan. Coba turunlah, lihatlah, maka menangislah. Itu akan menimbulkan hati kita belas kasihan. Bagaimana menggarap pekerjaan ini? Kami di Kalimantan pun sama. Security kami, saya ingat betul laporan. Waduh, sampai kasihan saya. Bisa dalam tahun itu 2 anak meninggal. Beruntun begitu. Dia cerita sama saya, tegar badannya, tegap begitu, nangis. Saya juga nggak kuat sejujur-jujurnya. Saya tahan-tahan. Saya bantu apa yang saya bisa bantu. Padahal sebetulnya berapa yang saya kasih. Tapi rasa terima kasih dia itu sangat saya rasakan. Ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya, uang yang ku keluarkan sebetulnya tidak sebanding dengan rasa syukur atas apa pertolongan yang dia terima. Artinya mudah untuk membuat orang menyenangkan orang lain, bukan? Tidak terlalu sulit, tidak terlalu mahal. Tapi kalau kita di atas dan tidak tahu kapan kita mengasih. Kalau kita pelit merasakan kurang uang lalu kita pegang semua, kapan kita mau memberi? Tapi kalau kita turun dan kita lakukan, sadarlah kita bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu pun tidak seberapa. Sehingga kehausan melakukan ada. Nah itulah Nehemia. Komunikatif, turun ke bawah. Dia ambil bagian, padahal dia big boss yang datang dan membantu Yerusalem dengan surat yang bisa mengatur bupati. Nehemia juga seorang yang responsif. Dia sangat peka terhadap persoalan, apa yang sedang terjadi, laporan-laporan. Dia cepat setengah mati, saudara. Sehingga bagi saya, Nehemia adalah orang yang berjuang di dalam perjuangan yang harus dikerjakannya, dan dia menggambarkan bagaimana menggerakkan semua orang. Sehingga dia juga mengumpulkan sebetulnya ternyata ada orang-orang Yahudi yang kaya mengambil riba dari saudara yang miskin. Marah Nehemia. Kalian ini saudara semua, artinya sama-sama Yahudi kan nggak boleh ngambil riba. Kenapa kalian ambil? Mereka mengambil keuntungan dari kemiskinan. Sadis ya. Saya pikir banyak orang Kristen mengambil keuntungan dari kemiskinan orang Kristen lainnya. Dan saya pikir kita perlu bertahan untuk hal-hal seperti itu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Nehemia tidak hanya mengetahui persoalan di bawah, peka dan dia lihat. Nah disinilah kita ditunjukkan betapa rusaknya moral-moral orang Yahudi ini. Di kesusahan pun dia menjadi orang yang menyusahkan saudaranya, padahal mestinya dia menolong. Kalaupun nggak bisa uang, minimum menghibur kan.
tapi memanfaatkan situasi berapa jahatnya itu. Seharusnya kalau meminjamkan mereka boleh meminjamkan, tapi tidak mengharapkan riba itu. Tapi mereka manfaatkan kesulitan dan kebutuhan yang penuh. Mereka makan riba seenaknya. Sadis. Maka kalau kita membaca kitab Nehemia, saudara, kita tersentak pada situasi yang ada. Tetapi Nehemia tidak berhenti, dia tidak berkeluh kesah. Bayangkan, pertama dia menghadapi persoalan dari kelompok Tobia, Sanbalat yang menekan dia, lalu menggerakkan orang lain. Lalu di internal dia mesti menghadapi saudara-saudara yang memakan saudara sendiri. Maka faktor internal eksternal itu dihadapi Nehemia. Tetapi yang menarik, Nehemia tidak pernah berhenti. Nehemia tidak frustrasi. Nehemia tidak mengeluh. Sehingga di pasal 6 seluruh pekerjaan diselesaikan. Totalitas. Tidak tanggung-tanggung. Hidup kita masih panjang. Dalam pergerakan hidup kita itu ada etape di mana Tuhan mempercayakan kita satu pekerjaan pelayanan. Kerjakan sampai tuntas. Tuntasnya apa? Lihat apa yang ada. Saya masih punya banyak utang. Kalimantan sudah selesai, Papua belum berdiri. Terlunaskankah hutang itu pada Tuhan? Saya juga nggak tahu. Itu terserah Tuhan kalau Dia mampukan. Tapi saya tidak pusing dengan diri saya. Saya belajar untuk beruber dan mengejar bagian yang bisa saya kerjakan. Walaupun kadang-kadang ada terlalu banyak misteri yang, waduh gimana nih, badan kagak kuat begini, bisa apa enggak? Ada ketakutan itu. Tapi yang saya tahu ya sudah, bagianku ku kerjakan. Tuhan pasti tahu apa yang harus dikerjakannya, bukan? Kalau Dia percayakan pada orang seperti saya ini, yang secara medis kondisi fisik payah. Nah oleh karena itu di perjuangan-perjuangan seperti ini kita semua tidak boleh mempunyai satu alasan apapun untuk kita tidak bekerja secara total di dalam hidup dan mengabdi melayani Tuhan itu. Di ketotalan pengabdian Nehemia di pasal 6 pun digambarkan Nehemia tidak pernah takut mati. Siapa yang bisa mengganggu anak Tuhan kecuali Tuhan sendiri yang mencabut nyawa. Saya pikir-pikir ya, apa konsep yang dipahami Nehemia itu mencengangkan. Dan saya sendiri pun merasa terhibur sebetulnya dalam pengertian, iya ya, apa yang mesti kita takutkan? Ya, apa yang mesti kita ngerikan kalau Tuhan jaga kita? Ya, kemarin ketika saya lewat dari masa kritis saya itu yang mestinya teoritis sudah mati begitu, masih hidup, masa saya mesti sayang lagi hidup saya? Bukan berarti saya hidup sembarang ya, tetapi artinya dalam konteks melayani Tuhan. Masa iya saya berhenti? Dia begitu baik. Ya, sehingga ini menjadi perkelahian sengit. Maka saya melihat Nehemia dan saya tercengang. Wow, kalau aku dalam ketidakberdayaan ketika sakit udah mau lewat itu bagaimana? Kan nggak bisa apa-apa ya. Nehemia punya pilihan, berhenti, bisa mati atau pergi aman. Dia berhenti di situ di Yerusalem. Dia tidak pulang ke istana, lalu menyelamatkan dirinya. Wow, hebat loh. Dia tetap di medan tempur itu. Itu yang harusnya semangat kita miliki dalam hidup kita, saudara. Bagaimana kita melakoni keseharian kita. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan. Sehingga reformasi Nehemia, si juru minum raja yang meninggalkan istana, menjadi satu reformasi yang luar biasa. Dari semua sudut kita melihat, maka tercenganglah kita betapa amat sangat hebat yang Tuhan kerjakan di dalam diri Nehemia, dan bagaimana Nehemia mengabdikan dirinya. Sekarang ini tidak mudah ya kita menemukan kemudian hamba Tuhan yang betul-betul mau mengabdi dalam pengertian ya pelayanan. Apapun yang ada terus dia berjalan. Yang kebanggaan kepuasannya adalah ketika melihat jiwa-jiwa itu makin kuat dan bertumbuh. Sekarang kita beribadah kebanyakan sudah transaksi. Saya akan ke situ, mau kasih berapa? Saya dapat apa? Lalu semua orang ribut juga, saya kurang, gajinya kecil, ini itu yang menjadi mengerikan. Sampai tidak jelas Tuhan yang dilayani apa diri yang dilayani. Kalau melayani Tuhan, kenapa kamu takut? Ya. Sebagai pendiri pendeta, aja biayain saya juga nggak mau beban ini. Sepeser pun saya tidak ambil. Saya berhak untuk mengeluarkan uang gereja untuk diri saya yang sakit ini. Ya. Tapi tangan Tuhan juga nggak terlambat nolongnya. 1001 cara dia pakai.
pribadi-pribadi bisa dia gerakkan. Banyak cara Tuhan. Sehingga kawan saya, baik kawan gereja, kawan di persekutuan, kawan sepelayanan berjibaku semua. Jadi saya mau bilang apa? Apa karena saya baik? Enggak. Tuhan baik menolong aku hidup benar. Dan aku hanya melihat sakitku hanyalah pembayaran upah oleh Tuhan. Begitu sakit lihat, aduh Tuhan terima kasih. Nggak ada yang salah di pemeliharaan dia. Yuk kita mereformasi diri kita sehingga kita betul-betul menyadari panggilan kita dan tidak berhenti pada posisi di mana kita ada. Tidak berhenti pada kemapanan lalu merasa hidup ini adalah saya dan kenikmatan. No. Tapi awas, jangan kerja beladar bludur tanpa rencana. Jangan kerja tidak strategis. Akhirnya bingung sendiri, susah sendiri, marah sendiri. Repot juga kan. Jangan sampai tidak bertanggung jawab pada bagian komponen kehidupan kita dalam berkeluarga dan sehari-hari kita. Saya pikir ini penting untuk kita perjuangkan. Oleh karena itulah kita harus memahami, saudara, apa yang dikatakan oleh reformasi. Reformasi itu bukan sekedar kata, tapi aksi yang nyata. Ya. Jadi kalau kita selalu bikin di sini reformasi dua sisi, saya harap kalian ikuti dalam aksi kalian masing-masing di pergumulan masing-masing. Tiap orang kan berbeda-beda. Ya. Bagaimana hidup menyenangkan Tuhan itu. Bukan bagaimana sekedar beriman dan berkata aku percaya Tuhan akan menolong, tapi tidak berbuat untuk menolong orang lain. Tapi kalau saya tolong orang lain nanti saya susah dong Pak. Lu katanya Tuhan nolong. Masa Tuhan tidak menolong orang yang menolong sesamanya? Kamu pikir Tuhan itu siapa? Ini perjuangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Bukan sekedar rencana, tapi perubahan. Ada outputnya, ada hasilnya. Kalau saudara tanyakan gairah saya yang paling kuat apa sekarang? Saya betul-betul sangat rindu memohon pada Tuhan. Kalau boleh sekolah di Papua itu udah berdiri sebelum saya dipanggilnya kembali. It's my dream. Bukan rumahku nanti makin gede, bukan. Sekolah yang di Papua. Tapi saya sendiri belum tahu jadi apa kagak itu. Karena saya juga nggak tahu Tuhan punya plan apa buat saya. Tapi yang saya tahu bagian itu dikerjakan. Yuk buat masing-masing cita-cita kita yuk. Apa yang kalian sudah lihat? Apa yang saudara pikirkan? Tidak harus menjadi proyek bangunan, bukan? Tapi komitmen kita, pengabdian kita, itu mesti kita pikirkan sehingga kita hidup bertujuan dan menciptakan sebuah perubahan. Ya. Tapi jangan memimpikan sebuah perubahan di sekitarmu. Mulailah berubah dari dirimu. Kalau dirimu tidak berubah, tidak akan ada perubahan di sekitarmu. Suka atau tidak itu fakta. Semua di dunia ini berubah. Tapi bisa jadi baik, jadi jahat. Cuma satu yang tidak berubah, ya perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu tetap sampai kapanpun harus ada perubahan. Yang tetap itu cuma perubahan. Tapi kita semua akan berubah dalam perjalanan kehidupan. Pertanyaannya, ke arah mana kita berubah? Nehemia mengaktualisasi dirinya dari posisi yang Tuhan percayakan padanya. Bukan duduk dia menikmati seraya berkata, Tuhan terima kasih, aku jadi juru minum raja. Enggak, stop dia sudah. Ya, itu menarik ya. Saya akan close dulu bagian ini dengan mengutip satu apa yang dikatakan Warren Buffett. Warren Buffett ini investor besar, ya bolak-balik gantian lah itu ya, 4-5 kaya lah mereka, ada Bill Gates, ada Carlos ya. Jadi ini mereka bolak-balik aja gantian nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, kali ini Bill Gates karena sahamnya Microsoft lagi naik begitu. Nah, pada waktu dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik itu sebagai raja investor dunia. Dia bilang hartaku terlalu banyak untuk anak-anakku. Dan aku tidak akan mau meracuni mereka. Saya pikir-pikir nih kalimat nih orang agak Kristen-Kristen begitu ya. Seorang free thinker. Maka hanya akan saya berikan 40% untuk anak-anak saya. Gila ya. 40% untuk anaknya, 60% untuk foundation. Anak saya bisa menyumbangkan ini menjadi 100% kalau dia kerja. Maka tidak perlu saya beri 100% karena dia tidak perlu lagi kerja. Dan saya tidak mau anak saya tidak kerja. Waduh, 60% diberi foundation. Kadang saya pikir gila nih orangnya, nyari-nyari buat apa ya? Kumpul akhirnya bukan anaknya yang gitu. Ya, kita lagi debate dalam
dalam sebuah diskusi gitu. Lalu saya bilang sama kawan, Bill Gates hebat, walaupun agak sedikit terlambat. Kenapa? Karena begitu banyak yang bisa dia distribusi, artinya dari dulu banyak yang bisa dia bagi. Sampainya dia punya berlebih di dalam kesadarannya. Dia hanya perlu 40% untuk anak-anaknya, 60% untuk foundation. Tapi yang kedua, ketika foundation itu dipikirkannya, kalian pikir dia bikin foundation? Apa kurangnya seorang Warren Buffett bikinnya? Gampang itu. Tapi dia nggak bikin loh. Lalu uangnya dia kasih kemana? Ke foundation yang dibangun oleh Bill Gates. Saya nggak habis pikirnya, orang kaya biasanya kan bersaing sok gengsi-gengsian ya. Dia taruh. Bill Gates sudah memulai foundation itu lama dan dia sudah pengalaman. Saya tidak cukup waktu lagi untuk menggarap seperti itu. Dia taruh duitnya ke Bill Gates. Bill Gates itu membantu negara Eropa. Dia kalau beri sumbangan jutaan US dollar. Lalu saya berpikir, Ustaz, ini orang-orang free thinker, bukan Kristen. Dalam pengertian seperti kita selalu ngomong Injili. Tapi belum saya temukan pola pikir seperti begini. Hebat. Hebat. Satu pola pikir yang bagi saya ini mengagumkan. Pertama, anakku cukup 40%, 60% kekayaanku ini ku taruh sini. Karena kalau aku kasih 100% sama aja aku menyuruh anakku tidak kerja. Wih. Bagus ya? Tapi yang 60% juga tidak akan ku bikin foundation sendiri. Karena aku tahu, aku tidak punya kelas untuk itu. Jangan pikir kalau bisa bikin perusahaan lalu bisa bikin foundation. Nggak sembarang ya, kontrolnya apanya. Maka Bill Gates punya sistem, aku kasih ke Bill Gates. Padahal ini secara buku Forbes itu kan ya, saingan orang kaya kan. Berapa besar jiwa seperti itu, saudara? Maka saya mulai membayangkan para tokoh-tokoh termasuk Nehemia yang kita diskusikan. Aku di istana. Untuk apa aku di istana? Supaya aku dekat dengan raja. Untuk apa aku dekat dengan raja? Supaya aku nolong sesama. Wih, keren ya. Bukan untuk apa aku dekat raja? Supaya aku dapat semuanya. Aku nikmat sendiri. Enggak loh. Aku ada di sini untuk melakukan. Kalau saudara baca nanti Esther juga sama. Kalaupun aku harus mati, aku mati. Maka dia menghadap raja untuk menolong bangsanya. Wow. Jadi jangan pikir hanya jadi pendeta kita bisa melayani. Banyak pendeta merusak gereja. Jadilah orang yang takut Tuhan. Entah apapun posisimu, tak kau dosen, tak kau kerja, entah dimanapun. Maka muliakan dia dengan apa yang ada padamu. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi kesaksian hebat. Nehemia sudah menyelesaikannya. Saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita untuk berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saudara. Silakan angkat tangan, ada yang mau nanya? Pak, enak diomongin, tapi kalau gini gimana, kalau gitu gimana ya? Iya, ke depan dulu, Kar. Terima kasih Pak atas pencerahannya yang luar biasa. Tetapi yang menjadi bahan perenungan saya, ada pemeo katakan keseimbangan adalah kunci daripada kehidupan. Saya mencoba menelaah ke belakang bagaimana kehidupan saya sendiri, begitu ya, bahwa kehidupan jasmani kita kok lebih dominan dibandingkan dengan rohani. Nah, pada saat saya merenungkan misalnya 1 Korintus 15, katakan bahwa darah dan daging ini tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Atau hal yang lain, bahwa carilah kerajaan surga terlebih dahulu, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, fakta yang ada Pak, fakta yang ada sekarang, kita lebih banyak untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia ini dibandingkan gitu mencari sesuatu yang kekal. Meskipun hidup kekal itu memang Yohanes 17 ayat 3 sederhana. Siapakah Allah yang sebenar dan siapakah Yesus? Tetapi untuk saya sendiri Pak, jujur aja nih, sampai detik ini gitu, apa
apakah yang kita lakukan ini keliru kalau meningkatkan kualitas yang seperti Bapak katakan tadi, mereformasi diri kita sampai ke suatu titik di mana kita tidak hanya sekedar kata tapi aksi nyata, sekedar beriman tapi berbuat. Tapi perasaan kok masih tetap kayaknya lebih berat yang di sini daripada untuk yang sana. Terima kasih, Pak. Oke. Kesadaran itu saya pikir kesadaran yang perlu dibangun. Dan kesadaran itu sebenarnya juga bisa kita ukur dalam ukuran yang konkret. Saya selalu bilang terlihat, terasa, ya, teruji, terukur. Itu kualifikasi dari setiap pergerakan kehidupan kita. Tidak ada yang salah kita punya rumah, tidak ada yang salah kita punya mobil. Welcome. Itu alat yang bisa kita pakai. Menjadi salah kalau hidup kita terikat pada itu. Ya. Sehingga kita ini terikat urusan ini terus, terikat urusan itu terus. Itu bahaya. Jangan terikat, tapi merdekalah pada apa yang kita punya. Satu. Yang kedua, bagaimana mengaktualisasi kemerdekaan pada apa yang kita punya? Tidak ada cara lain kecuali memang melihat apa kelebihan yang Tuhan berikan pada saya untuk menolong orang yang berkekurangan yang Tuhan taruh di sekitar saya. Saya suka kalimat Tuhan Yesus, padamu selalu ada orang miskin. Jangan lupa itu. Kita ke surga nanti ternyata urusannya sederhana ya. Kau tidak beri aku makan waktu lapar, minum waktu haus, pakaian waktu telanjang. Bilakah waktu kau abaikan orang-orang yang tersisih itu? Bukan berarti kita nanti bagi-bagi duit lalu masuk surga, bukan. Tapi artinya kepekaan rohanimu itu kemana? Sampai kau bisa kaya sendiri, banyak yang miskin. Padahal kekayaanmu itu kalau kau bagi tidak habis. Cuma tidak bisa mengupgrade gaya hidup duniawi tadi. Karena ditaruh ke sini. Tapi gaya hidupmu sebagai manusia, standar hidup sehat itu terpenuhi kok. Coba bilang enggak? Iya kan? Tuhan nggak suruh kita nggak makan. Tuhan nggak larang kita nabung. Ya, tetapi Tuhan juga yang Tuhan larang adalah kita abai menolong yang lainnya. Nah ini yang mestinya kita pikirkan, yang mestinya kita lakoni dalam hidup kita. Ya. Itu sebab kita harus belajar. Aspek yang kedua, ketika kita mengerjakan apa yang kita kerjakan sebagai pelayanan, sebetulnya ini tepat nggak? Jangan sekedar berkegiatan. Kan banyak orang berkegiatan dalam pelayanan, membuat sesuatu yang sebetulnya kamu tidak bisa maksimal kerjakan. Maka saya bilang tadi Warren Buffett memberikan contoh yang sangat menarik. Dia banyak uangnya, apalah sulitnya membagi sebuah foundation yang dia punya banyak usaha kan. Tapi dia sadar dia tidak akan bisa membuat maksimal. Bill Gates lebih pas karena Bill Gates sudah mengerjakannya lama. Dia taruh duitnya di Bill Gates. Ini buat saya kadang-kadang mikir ya, waduh, orang Kristen sebetulnya maafkan saya kalau bersatu itu kuatnya luar biasa ya. Tapi semua mau jadi raja. Akhirnya bikin foundation kecil-kecil yang datang sebentar, mati 2 bentar. Semua begitu gitu. Kita ya di Mika, Santa Penarian, saya bisa bikin, saya nggak mau. Ngapain? Saya kerja sama-sama PPA, kita undang untuk ngajar. Pak bikin ini, enggak. Kan Bapak bisa, siapa bilang enggak? Tapi saya sadar panggilan saya apa. Ada yang jagonya kok di sana. Ya, gereja dulu kita panggil, di gereja juga kita sediakan santapan harian, ngapain bikin? Makanya kalau kalian lihat sekarang yang santapan harian itu, masuk ke toko buku jajarin, mungkin ada 20 lebih. Tapi yang betul-betul mengerjakan dengan sistematik itu bisa dihitung pakai jari. Maka banyaknya setengah mati, dalam tanda petik, bukan saling melengkapi dan mengisi, saling membunuh sebenarnya. Kan jadi kompetisi dalam dagang. Sehingga opla mempengaruhi untuk selanjutnya. Miris loh saudara. Nah itu yang sebab saya bilang perlu hati-hati. Saya orang media gitu kan. Kayak tabloid, semua orang begitu. Jadi buat cari makan sebetulnya. Ya makanya tabloid kita itu dibenci tapi dirindu. Dibenci karena kita ngomong apa adanya. Banyak pendeta-pendeta yang nggak suka. Lalu pendeta ini kumpulin media-media yang bisa mengikuti apa yang dia mau. Lucu ya. Kadang-kadang saya bilang sama anak-anak, kalau kita disendirikan bagus itu. Memang paling gerah kalau dengerin. Tapi saya ngeliat ya, saya dapat sumber-sumber yang bagi saya itu, wow, Tuhan itu turut lah. Ya. Sekarang ini satu orang cerita sama saya, waduh ini berat banget nih, karena pelaku langsung. Gila. Bobroknya itu gereja. Busuknya itu gereja. Ya, lagi nunggu dia siap nih. Untuk siap berani untuk bicara terbuka. Saya bilang silakan, kalau enggak jangan paksa.
Silahkan you berpikir, you ngomong sama suami dah. Ya. Nah, di dalam bagian-bagian seperti ini jadi adalah, pertama ingat ya, kita tidak disuruh lalu askese kayak orang zaman dulu kan, kita siksa diri, salah. Boleh nikmati apa yang ada, tapi belajarlah membuat kalkulasi sederhana. Kalau saya makan 5 juta, saya cuma nolong orang 5.000, fair apa enggak ya? Oh enggak sih Pak, ya. Kenapa lu nggak nolong orang 500.000 atau sampai 1 juta? Kan gitu kan? Ini yang harus kita pikirkan. Nah, cara praktikal, saya bayar pajak. Lalu waktu saya bayar pajak, teman yang konsultan tanya gajimu berapa ya? Saya tunjukkan gaji saya real ini. Lalu bayar pajak segini. Udah, jangan dong. Kecil amat. Lah gaji lu segini men. Lu bikin gaji gue 2 kali lipat. Kenapa? Karena gue juga mesti jujur lah. Memang gajiku segitu. Tetapi ada aja rezeki yang Tuhan kasih kan ya. Tiap bulan gak ada orang bisa netep kasih saya sama saya. Tapi dalam fluktuasi itu kan bisa kita ambil rata-rata. Udah naikin aja. Tahun ini angka bebas pajak kan naik. Berarti pembayaran pajak kita kan turun kan. Saya suruh lagi gaji saya dinaikin supaya saya bayar pajaknya tetap segitu. Gaji saya dinaikin. Sehingga bebas pajak nanti bayarnya segitu tetap ya. Terus tiap tahun saya minta direkayasa untuk naik. Karena saya lihat berkat Tuhan ada sih. Sekarang saya bikin, mana mau bicara tentang republik ini. Makanya saya rada galak kalau ngomongin republik. Ya. Saya menjerit kalau orang makan haknya orang miskin. Ya. Nah, di dalam bagian ini penting. Komitmen saya sama gereja juga sama. Apa yang boleh saya minta, apa yang nggak boleh saya minta. Saya berusaha memberi sehabis-habisnya yang saya bisa lakukan. Ya, walaupun saya pendiri yang seperti saya bilang tadi. Karena bagi saya berkat adalah ketika bisa melakukan apa yang mesti kita lakukan. Nah, jadi saya harap saudara-saudara memang mesti lihat hal-hal yang praktikal dulu nih. Pertama, pemilahan, pelayanan kita. Ya, ada banyak orang, maafkan saya kalau saya bilang kalau berorganisasi pelayanan itu Mahadir juga ada tuh. 10 yayasan, 10 udah di situ, sampai nggak jelas apa yang dikerjakan. Bagaimana mau mengerjakan 10 yayasan? Saya diminta oleh banyak sekali foundation sampai yang kelas jenderal. Ya, saya bilang sorry Pak, saya nggak bisa. Ayo udah Pak Bigman, mau di jabatan apa juga nih? Enggak. Nama saya masukin, saya ngikutin rapat saja belum tentu. Saya ngurus yang ada ini udah repot. Maka saya close. Channel of Blessing saya udah lama. Itu saya juga pendiri. Itu nolong scholars untuk mahasiswa teologi. Lalu Mika untuk sekolah, Pama untuk media, gereja. Udah stop di situ. Ini banyak yang minta kan? Enggak, saya enggak lagi. Sinode tahun depan saya sudah bukan ketua sinode ya, karena Pak Robi Monika akan gabung dengan kita yang dari Australia. Dia akan pegang. Saya udah panggil. You siap, oke. Saya akan siap jadi pengkhotbah saja. Terus ya, jadi pengkhotbah. Tapi organisasi saya lepas. Ya. Nah, keberanian itu begitu. Satu anak kita di Mika, saya lagi latih. Yang satu kamu finance ya. Nah, ini Susi ini sudah kita taruh ini. Kamu belajar di sini. Ya, nanti kamu di sini. Ya. Yereni kamu akan pegang Kalimantan, si Uli akan kembali ke Kalimantan untuk pegang lagi titik. Saya tanyain sesuatu, you mau sepenuhnya nggak? Mau selamanya nggak? Mereka bilang iya, good, lakukan. Saya butuh tim yang punya hati. Ngelatih itu kan gampang ya. Nah, tapi dalam tanda petik sebetulnya saya kehilangan posisi. Banyak orang kan mati-matian di gereja itu kan, kalau boleh jangan diganti dia. Ya, kemarin saya udah pergi ke satu orang yang ruko kita itu kan 2 kan, 1 baru kita bayar, 1 enggak. Saya datang, saya bilang please, kali ini lo lepaslah. Saya boleh pakai itu kapanpun. Kalau aku yakin kau kasih kapanpun. Tapi satu waktu aku akan mati. Kemarin sakit itu ini ku ingat, mau ku lunasi utangku sama gereja. Apa urusan saya sama gereja sebetulnya? Kau jual itu, kita bayar, terserah kau mau jual berapa. Ya. Sehingga sosial pada waktu saya ngomong begitu, ya kita pikir dulu. Karena sebetulnya memang ini nggak mau jual. Tapi saya mau pakai kapanpun, sampai kapanpun. Cuma saya bilang satu waktu aku mati. Ya. Atau kau yang duluan mati, kita juga nggak tahu nih kan. Posisiku posisi sakit, utangku kulunasi. Beresin. Dulu waktu gereja pertama, itu masuk ke rekening saya. Pak Bigman,
yuk cari gedung, nih saya bantu, ini masukin ke rekeningku. Jangan, nggak apa-apa karena saya mau buka ya apa kasih US dollar. Gara-gara itu sampai saya punya BCA US dollar tuh, ya yang isinya 200 dolar ya. Tiap tahun berkurang dulu jadinya lagi. Ya. Sehingga kalau ada dolar saya taruh situ, nanti keluar lagi, habis lagi. Ya memang kita bukan mainan dolar kan. Nah, oleh karena itu di dalam bagian seperti ini, satu gereja itu sudah atas nama gereja ya. Jadi itu sudah dibalik nama gereja. Ya. Tinggal satu lagi. Kalau sudah terbeli lagi itu satu, rasanya saya, aduh Tuhan, thank you. Nah itu ya tolong kalian pikirkan sama-sama. Bentuknya apa saya nggak tahu ya. Masing-masing kan bisa mikirin itu ya. Tapi pikirkanlah itu. Ya. Nah jadi itu saudara sebetulnya bisa lihat apa yang saudara bisa kerjakan. Tapi ingat bijaksana ya. Jangan nyumbang ke gereja lalu bini nangis-nangis karena uang bulanannya dipotong. Nah itu juga nggak boleh lah. Lalu istri kita bilang, gila lo mau makan tetap enak, tapi uang kagak dikurangin. Itu buat pelayanan ya, bukan begitu caranya. Duduklah berdua kan, lakoni apa yang mesti ya. Jadi saya pikir sih, kita mesti memang berani ya, untuk mengelola diri kita. Jangan norak juga, sesekali makan enak silahkan. Ada orang sok mau makan susah dulu, tapi nyusahin orang terus. Itu juga nggak bagus ya. No, jangan begitu. Tapi kalian selalu perlu lah, kalau kamu makan sebulan berapa, masa nyumbang segitu sih? Itu aja lah cara berpikir. Makanya Tuhan bilang berilah dengan sukarela, berdasarkan apa yang ada padamu. Jangan paksa-paksa. Ya. Jadi kalau saya pakai mobil, habisin sebulan sekian, sumbangan saya berapa ya? Untuk apa ya? Sehingga ada bagian mungkin bukan saja bentuknya uang ya, waktu, tenaga, kan begitu, yang kita lakukan, kita mesti sungguh-sungguh. Saya suka malu dalam tanda petik, kadang-kadang suka ini juga. Di rumah saya kan mobil bukan satu. Tapi saya memang ya kagak beli. Yang beli itu cuma beberapa. 2 dari 4 mobil yang ada di rumah, itu dikasih orang. Maka kalau orang datang pas mobil parkir di rumah semua, saya rada-rada risih juga kadang-kadang. Gila di pendeta satu, ngomongnya susah melulu tapi duit mobilnya banyak. Saya berasa sendiri toh. Padahal itu diantar orang, Pak tolong ya. Ini anaknya kuliah, saya kasih ini ya. Mati kan? Jual mobil ya, kasih ini ya. Yang satu saya beli karena orangnya kenal. Oh Pak Bigman, diskon segini. Tapi jangan kalian minta-minta saya minta diskon ya. Pak kayaknya saya mau nitip 2 mobil lagi. Jangan. Saya dapat spesial. Itu. Ya. Saya bayar 1 apartemen, dapat 2. Saya nyicil, saya bilang kalau 1 kekecilan, maunya 2, tapi 2 gua kagak udah punya duit. Pak Bigman maunya gimana? Ya kalau boleh kayak baju lah, buy one get one. Dikasih, Pak Bigman don. Waduh mak, tahu gitu gue ambil 3 kemarin. Otak jahat juga ya. Udah saya taruh di bank. Ya, pinjam uang di bank, udahlah gue ngutang berapa tahun lah. Saya hitung kan, anak saya kan Kitty kalau November jalan sudahlah, udah lepas 1 kan, sehingga Kenan tahun depan terakhir lepas lagi gitu kan, sehingga 2016 sudah masing-masing nyari makanannya sendiri-sendiri lah kan gitu. Ini setahun ini kita masih sisa berat, tapi tahun 2015 agak berat, 2016 kan udah lebih ringan gitu. Sampai mesti saya tunggu semua tuh. Saya juga mesti bertanggung jawab sebagai bapak kan. Masa iya gara-gara itu terus nanti nggak ada apapun, lalu anak saya bilang, nak kau nggak boleh kuliah terus ya, kenapa? Uang papa pakai pelayanan, buset. Kewajiban dibereskan. Nah kita mesti pikirin. Makanya saya bilang tadi pada akhirnya kita ngeliat loh cara Tuhan nolong, terbengong-bengong gitu. Ya. Kalau orang nggak ngerti bisa salah paham soal saya. Gila Pak Bigman mobilnya banyak, gila Pak Bigman ini. Saya sebetulnya agak bengek juga ngurusin mobil karena STNK kan nggak boleh 4 jadi 1 kan ya. Tetap dia satu-satu mesti dibayarin. Berdoa itu, aduh Tuhan tolong, aduh Tuhan pimpin. Anak-anak kan kalau make kan bahagianya saja sama mereka ya, guilty-nya sama kita kan. Kadang-kadang di rumah itu kami bisa nggak kebagian mobil. Si Anu pakai ini, si Anu pakai ini. Begitu sama-sama istri mau pecah, lo mau kemana ini? Mobil 1. Ya udahlah, pergi saya yang gue naik taksi gitu. Ya, sometimes kan ya itu realita. Tetapi harus kita jalani, karena 4 aja udah bukan saya guilty sudah.
Bukan mobil mewah-mewah, enggak. Ya. Jadi kita memang mesti jaga, apalagi Anan ya, mobilnya berapaan? 20 ya. Sahut juga 30. Mesti diserahkan ke gereja itu sebetulnya. 1-2 unit. Ya itu yang memang kita mesti gumulin ya. Percayalah, kalian tidak bisa menjamin hidup kalian dengan deposito kalian. Ingat ya, kita boleh punya deposito, bukan nggak boleh. Tapi kalau kau pikir hidupmu terjamin karena itu, omong kosong. Saya punya deposito, tapi kalau saya berobat kemarin udah ludes lah itu. Kalau harus saya yang bayar. Maka saya bilang ya, jangan salah paham. Saya berobat ke Singapura, dibawa pesawat charter. Saya nggak bayar sepeser pun. Teman-teman yang berjibaku semua. Ya, saya berobat di Singapura, tidak ada tamu tiap hari. Terus datang silih berganti, sampai saya bengong. Tapi di situ saya tahu, jangan pernah takut melayani Tuhan. Jadi nikmatilah, ya aneh. Tapi pertanyaan itu lebih cocok buat Saud sih sebetulnya. Oke, ada lagi? Ya, Andika. Oh, ini habis bapaknya anaknya nih. Andika mau diri Andika. Terus ini aja yang ketinggian. Ini mau tanya, jadi ada seorang sosok yang apa ya bilangnya, kalau misalnya kita sosok itu melakukan sesuatu yang apa sih, ntar loh saya mikir. Oh ya, saat kita melakukan perubahan pasti kita fokus sama sesuatu objek yang kita pikirin terus menerus sampai mungkin kita melupakan hal lain, seperti contohnya omongan-omongan yang masuk. Jadi kata Om tadi, kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Saat kita ingin melakukan perubahan itu juga, kita kan juga mikir apa yang kita merubah sama cara kita merubah diri kita. Di situ juga sering orang cenderung bersikap dalam tanda kutip bodo amat, atau sometimes dia nggak terlalu mikirin sesuatu yang bakal ngecewain otaknya dia. Nah, beberapa orang termasuk saya sempat masuk fase seperti itu, dan sampai akhirnya saat kita udah ngelakuin yang tadi tujuh pola reformasi itu, yang kita dapat tuh cuma kekosongan, atau yang aku rasain cuma kekosongan, kayak semua udah terstruktur segala macam, semua udah terorganisasi dengan baik, tapi kita punya lawan bicara atau punya lingkungan itu ternyata nggak mendukung, atau mungkin nggak sepola dengan kita. Sampai yang akhirnya aku lakuin atau beberapa orang itu lakuin adalah diem, hanya diem aja, nggak pikir diem buat melakukan sesuatu yang baik, atau diem karena dendam. Nah, yang saya mau tanya, waktu Om di fase itu apa yang Om lakuin? Oke. Good. Tadi kamu bicara sosok kayak keselak, kenapa sosoknya gimana? Sampai memilih kata itu kayaknya, aduh, Om sampai lihat ini kata-kata apa yang mau diucapin. Saya senang anak-anak ya, anak-anak muda kita nggak banyak tetapi cukup kritis ya. Maka saudara-saudara sekaligus yang kalau khotbah di remaja, persiapan baik-baik, karena begitu kalian keluar mereka pada rata-rata berbicara tuh, memberi nilai, cuman nggak berani langsung katanya ya. Jadi apa yang Andika tanya, satu waktu kita pernah kecewa, kenapa kita mau ke sini nggak dapat dukungan ya. Tapi kalau Om memang tipe ya sudah, apa boleh buat gitu. Dulu saya ngajar sekolah minggu, jadi kita mau bikin rapi, timetable saya bikin 1, 2, 3, 4, gimana anak tujuannya, penanggung jawab siapa, udah kayak buku lah itu ya.
tinggal dibaca jalanin, nggak usah dikasih tahu pun selesai. Tapi kita tetap bikin briefing. Hari hanya saya lari sana lari sini tuh, wah saya marah kesel setengah mati. Karena penanggung jawab nggak bertanggung jawab, tapi namanya guru sekolah minggu. Ya. Akhirnya apa yang tertulis itu 80% kerjain sendiri. Tapi memang pada waktu itu kita ada 2 orang. Udah lah men, lu maju aja terus. Iya gue udah nggak peduli, mau lari semua udah biarin deh. Nah, cuma jangan saya ada penghibur 1 orang nih dari sekian puluh orang yang mestinya terlibat itu. Lalu kita bereskan, ya kita selesaikan. Lalu kita lihat mana yang rapi, mana yang apa. Pada waktu seperti itu, Om melihat Tante Greta itu salah satu yang tanggung jawab di tugasnya itu. Makanya Om jatuh cinta waktu itu. Dapat dia jadi istri diperjuangkan begitu ya. Nah, jadi aspek begini Andika, jangan pernah bermimpi dunia akan sepakat dengan kamu, sejalan dengan kamu. No. Jangan bilang dunia, di dalam rumah juga belum tentu. Tapi pertanyaannya, kamu benar tidak? Jangan juga karena beda kamu ngotot padahal kamu yang salah. Nah, anak-anak ini perhatiin ya. Anak-anak muda selalu perhatikan, orang tua itu lebih di depan kita. Mau kita itu meledak, ada rem sebetulnya itu orang tua. Maka jangan pernah berburuk sangka tentang orang tua. Tetapi sebaliknya, di dalam perjuangan kita itu, orang tua lah teman paling dekat kita untuk berdiskusi. Ini kawan-kawan gini, udah kamu maju terus. Jangan berhenti kan gitu ya. Nah jadi ada titik itu ada. Itu bukan satu kali Om ngalami sampai sekarang. Ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol, ya, sama musik pernah kita ngobrol. Pak kalau bikin gini ntar resikonya gini. Tapi kau tahu itu benar-benar jalankan. Lah kalau berkurang 1 pun aku tetap. Tambah kau 1, 2 ya. Kenapa mesti takut? Kalau kita tahu benar. Tapi kalau salah juga jangan besar kepala. Biar kata pendeta juga mesti mau dengerin dong. Kan gitu. Oh ya gue salah kan gitu. Nah itulah hidup. Jadi kamu mesti pegang prinsip itu kuat. Waduh Om saya udah kacau. Telepon Om Bigman. Om gimana ini gini? Jangan segen. Saya sebagai pendeta jadi teman untuk kalian. Kau ngomong sama si Kenan, kalau memang mentok juga anak pendeta itu kan, kau telepon aku. Nanti ku marahin si Kenan, kau payah juga kawan gitu kan. Nah, jadi inilah dinamika hidup kita, perjuangan kita. Jadi prinsip kita pegang itulah mengubah kita. Perhatikan ya, itu mengubah. Sehingga perspektif, bener nih. Dan Om harus kasih tahu, di luar sana, tantangan itu hampir 99%. Gitu ya. 1% itu tipis sudah hampir nggak kelihatan, bisa bikin kamu rusak. Karena rasanya sendiri kan gitu. Kita gini jadi aneh sendiri. Nah, itu sebab anak-anak juga kalau besok-besok kalian sekolah keluar negeri harus punya sikap itu. Ya, saya kalau pergi pelayanan di Jerman jam 10 pagi lagi bangun, jadi siap-siap kita kebaktian itu biasa sore kan. Kenapa kebaktian pagi pada sepi semua? Itu anak-anak semua pulangnya jam 6 pagi, jam 7 pagi hari Minggu, gedebak-gedebuk udah. Baru masuk ke kamar tidur masing-masing. Kagak ada kebaktian. Ya, wah saya negur anak-anak itu cukup keras waktu itu. Nggak bisa begitulah kalian. Habis Pak kan ini namanya kita di Jerman. Lah, emang kau kalau di Jerman nggak Kristen? Kalau di Indonesia kau Kristen? Tapi saya juga ngerti pergumulan mereka yang begitu sulit ya. Waduh. Bayangkan kalau kita satu kos sama temen, lalu teman kita bawa ceweknya mau tidur di situ, apa nggak merem-melek kita? Berantem kita sama temen jadinya. Ini cewek sana juga kalau sudah free gitu gila. Saya pernah panggil anak-anak saya terus ngomong, ya Pak abis kita udah biasa di sini, tapi nggak ngapa-ngapain. Bukan soal nggak ngapa-ngapain, lo laki 2, oke. Maaf ya kalau cewek tidur lalu gedebak-gedebuk, pakaiannya roknya kesigep, kamu nafsu nggak? Ya nafsu Pak, untung kau bilang nafsu, kalau nggak homo kau saya bilang. Kalau kau nafsu apa yang kau pakai? Minimum kau berpikir, itu udah kesimpan. Kita nggak ngeliat aja ada pusing, apalagi ngeliat. Tinggal nunggu cari peluangnya kan. Lalu saya mesti gimana Pak? Ya keluar, kalau teman lu bilang, kalau lu bawa cewek sini, oh sorry, gue keluar. Kamu numpang deh ke kamar temenmu yang laki, padahal itu misalnya kamar kamu, daripada ribut sama temen, oke, tapi gue keluar. Besok kita ngomong, cukup 1 kali ya. Ini 1 kamar kan kita berdua, tolong lo harga privilege gue juga dong. Clear. Jangan juga nggak enak. Akhirnya jadi begitu. Nah, itu dia namanya perubahan itu. Punya sikap juga. Saya ngerti ya.
Tapi belum tentu temenmu satu kamar nyukain kamu. Wah, si Andika sok tahu begini, sok suci apa. Ya nggak apa-apa. Nah, itu yang maksud aku. Saya percaya kalau dalam satu momen itu sangat penting untuk kita, sangat penting untuk kita menempatkan diri dalam satu hal. Yes. Tapi sometimes dalam satu momen di satu tempat kita suka merubah diri kita itu jadi kayak apa yang disukai orang lain. Nah, menurut Om, kalau Om pribadi penting nggak sih buat disukain orang lain? Gimana caranya Om mengubah, ibaratnya kasarnya mau bikin semua jadi followers, tapi kepribadian Om sometimes nggak, makanya jangan mau. A adalah A, B adalah B. Om dekat banyak sama orang kaya, oke? Nggak semua suka, karena kalau Om khotbah nggak milih kata. Saya ngerti nggak? Kalau Om khotbah apa adanya, banyak yang apa bingung terlalu keras, nggak apa-apa. Toh saya nggak belajar jadi orang suka saya gitu, ngerti ya? Tapi saya punya prinsip untuk mengatakan apa yang saya harus katakan. Tapi kita juga mesti jujur. Kalau ngomong kita sendiri kerjakan, jangan juga kita ngomong gak kerjakan, dibantai kita kan. Nah, sampai kemudian teman tahu, udahlah kalau dia si Andika ada, udah lo jangan usah ngomong gini lah. Nah, akhirnya orang tahu kalau kapan mereka mesti bicara. Ya, jadi ini yang penting. Satu waktu, ya, ada satu acara, satu meja di rumah satu kawan. Ini komlo semua yang kumpul. Saya khotbah, selesai itu kan disdain wine. Pak, wine bagus Pak. Ini sebotolnya dihitung itu 10 juta. Satu botol. Thank you enggak. Thank you. Selesai. Lalu orang itu datang, Pak, sambil ngobrol sesudah selesai kan. Bukannya pernah saya lihat minum wine, kok tadi enggak? Sorry, gue bilang. Gue lihat kalau mau minum satu meja gue siapa? Kalau kenal nggak ada pusing. Ya. Kalau berdua sama papa sama Om Yusuf, Om minum juga. Karena Om memang minum wine, di rumah juga ada wine. Tapi untuk terapi bukan sembarang. Pak, itu captel loh Pak. Terus kenapa kalau captel? Kenapa yang nggak minum? Gue nggak kenal satu meja, gue nggak mau jadi batu sandungan. Mereka tahu gue pendeta. Nangkap ya? Saya jaga dulu, saya nggak minum. Akhirnya mereka udah tahu kalau satu meja nggak ada. Udahlah Pak Bingung, lu usah tawari. Lihat-lihat mejanya. Boleh, siapa bilang enggak, jangan munafik kan, tetapi hati-hati di mana. Lengkap ya? Nah, di situ penting hati-hati. Nah, oleh karena itu, karena Om minum, kalau sekarang pada minum di situ pada mabok udah mulai lo udah mulai naik ya. Oh enggak Pak, tapi udah mulai fly gitu. Jadi mereka agak sungkan sendiri. Jangan gitu lah, lo minum-minum tapi jangan sampai fly begitu dong. Saya bukan pendeta munafik, jangan pegang, enggak boleh alkohol, bukan. Lo minum tapi tahu diri. Bayangkan Om ngomong lo gua sama orang yang pegawainya ratusan ribu, bukan 1.000 2.000. Kenapa bisa? Perjalanannya panjang kan ya. Nah makanya mulailah kamu titik bersikap. Om, tapi kan kita sendiri, itulah perlunya teman. Telepon teman. Kalau temenmu bilang udah ikutin aja, itu setan, itu bukan teman. Kalau temen udahlah, ngapain lo ikutin, udah begini, lo tenang aja, lo izin aja dari situ, nggak usah ngumpul di situ. Tetapi kamu orang musik, kamu juga mesti ingetin ya. Kamu juga sering ngomong sama Keisha. Kadang-kadang kalau kita di dunia begitu itu lebih banyak parahnya daripada bagusnya. Ya, jadi kamu mesti hati-hati, ngejaga juga gitu loh. Karena kadang-kadang kita mabok ya, ngomong kan semua enak. Saya ngeliat kalau anak-anak main di film, artis apa segala macam, aduh, makannya itu ke Hilton, makannya kemana dulu Hilton, sekarang Sultan ya. Apa namanya yang di belakang apa Sub? Tempat bubur kafe samping itu apa namanya dulu? Deko aku sengaja yang paling apa Om Yusuf apa Saud, karena Om Saud memang sudah jalan semua deh, dari mulai hitam sampai putih terakhirnya. Nah, makanya dia suka pakai celana putih, itu simbol bahwa dia sudah putih. Tidak seperti yang dulu. Nah, jadi di situ ya gaya hidup mereka begitu. Padahal kita bisa hitung loh. Abis itu bengek nggak punya uang. Udah nggak punya uang, pinjam kiri, pinjam kanan. Gaya hidup udah nggak bisa kalau baju nggak branded, celana nggak branded, itu kacau. Ya, nah kita mesti punya sikap sedikit cuek. Kalau ada celana pendek kenapa? Ya,
dalam kelas begini, Om pernah makan di satu pinggir, ada orang bilang, papa lu makan di situ katanya. Masa papa lu mau makan di situ? Buat Om makan yang enak. Bodoh amat kenapa di situ, kenapa di sini? Enak nggak? Enak kita datengin. Iya kan? Nah jadi jangan terikat. Gaya hidup harus gini, harus gini. Maaf kami pendeta ini banyak yang sudah terikat. Si Anu itu kalau nggak makan di situ nggak mau tuh Pak. Makan di situ tuh Pak. Bayu tahu sekali makan berapa Pak? Itu seminggu 4 kali. Sampai waitersnya hafal. Bapak ini 4 kali datangin. Om aja gara-gara diajak ke jet crystal jet yang di lantai atas itu. Selamat siang Pak, datang lagi Pak, senang ya Pak ya. Dia pikir Om bolak-balik, yang ngaji aja yang bolak-balik, bukan Om yang bawa orang bolak-balik. Itu aja dia kenalin muka kita. Kemarin siang diajak si Anu, minggu sore pas selesai diajak makan kan gitu kan. Orang itu 1 kali, Omnya 2 kali kan, karena yang ngajak beda. Akhirnya orang pikir Om yang bolak-balik keluar masuk. Ya kan? Nah, waduh mesti jaga diri itu, sikap hati-hati lagi tuh. Jangan sampai dia salah paham lagi. Ini pendeta gila nih gitu. Makannya di sini terus misalnya. Itu padahal nggak seberapa, tetapi kalau di situ bolak-balik kan kayak kenceng aja duit kita kan. Padahal kita diajak bolak-balik. Nah, jadi kamu mesti berani. Bisa nggak? Hah? Halo? Kok tadi nanyanya agak galak, sekarang jawabnya agak yakin ya? Harus kamu lawan itu. Tapi anak-anak muda yang lain ini bukan cuma buat Andika ya. Kalian semua nak perhatikan. Nggak ada orang tua itu jahat melarang kalian. Jangan gini, wah papa, mama terlalu gini, terlalu ini nggak boleh, itu nggak boleh. No. Kita ini sudah duluan di depan, udah rusak duluan kita ini. Ya kan? Kalau boleh kalian jangan lagi dong, betul nggak? Kita ini udah babak belur semua. Kalau boleh kalian jangan. Kan begitu. Dan tidak perlu harus babak belur. Maka kalian bisa memakai waktu lebih efektif lagi kan, belajar apa semua. Ya, itu penting. Oke, yang terakhir. Oke lah ya, udah jam 12 ya. Waktunya kita makan siangnya. Jadi pada bagian ini selalu ingat ya, mereformasi diri itu tidak pernah berhenti ya, tapi terus menerus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan pada waktu kita menjalani seluruh prinsip kehidupan kita, jangan sampai kita terbawa kepada lingkup yang ada. Disitulah perkelahian kita, membawa lingkup itu kepada kita. Siapa itu penyanyi Cross and the Sweet Blade itu? The Cross and the Sweet Blade itu penyanyi siapa? Preman siapa itu namanya? Itu cerita the true story ya. Jadi dia kepala bajingan yang bertobat. Ya, The Cross and the Sweet Blade. Gak ada yang tahu ya. Itu kemudian bagaimana dia bertobat, semua teman-temannya marah sama dia. Lu kan kepala tentara, kepala kita. Sekarang lu pergi begini, orang-orang sana menghina kita dan sekarang. Dia bilang no. Wah, dia mengalami babak belur yang susah. Dia maju terus. Udah mau dihajar sama temennya, mau dimakan sama temennya karena dianggap memperlemah geng mereka. Tapi pada akhirnya dia bisa menangkan jiwa satu demi satu. Dia jadi pelayan Tuhan. Prinsip. Coba ada yang tahu nggak ya The Cross and the Sweet Blade? Yuk tahu nggak? Wah, cuman aku yang Kristen ya. Jadi penting sekali untuk kita melihat dan mengingat bagian-bagian seperti itu ya. Jangan pernah berpikir ketika kamu bertobat semua orang terima kamu. Oke? Banyak bisa jadi kamu makhluk asing. Alien itu dianggapnya kalau kumpul di situ. Tapi itu resiko kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Ya, kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami menjalani hari-hari kami memohon ya Tuhan, mampukan kami supaya hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin, menuntun di tiap-tiap langkah kami. Bagaimana reformasi itu tidak berhenti, bukan hanya di lingkungan, tetapi terutama dan pertama yang harus kami ingat pada diri kami sendiri. Sehingga dari waktu ke waktu tampak perubahan yang nyata dalam hidup kami, bukan kerajinan di dalam pergi ke gereja, tapi kualitas kehidupan yang tampak nyata. Bukan hanya ritual, tapi spiritual yang semakin teguh dan terpuji.
Terima kasih Bapa di dalam surga, mampukan tiap kami, khususnya anak-anak muda kami. Berkati sertai anak-anak kami, berikan pencerahan kesadaran diri yang penuh. Ajar juga pada anak-anak kami di dalam perubahan diri mereka, tahu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menghormati orang tua, menyayangi sesama rekan-rekan mereka, dan terpanggil juga menolong teman-temannya yang mungkin tergelincir di jalan salah, sehingga mereka sungguh boleh menjadi alat dan berkat bagi kawan-kawannya yang tersesat, menolong mereka kembali ke jalan yang benar, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang bermutu, tak sekedar lari dari kenyataan hidup, tapi berkelahi dan memenangkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, panjang masih perjalanan kami. Biarlah hidup kami seperti apa yang Tuhan mau, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami memohon, terpujilah Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita ikrarkan